Terasa berat langkahku tanpamu, hadapi setiap cobaan. Walau kadang jalanmu Tuhan sulit untuk aku mengerti, namun selalu terbentang jawaban yang bahkan tiada pernah kupikirkan. Aku tak akan berdusta bahwasannya aku memerlukanmu. Apa arti hidupku tanpamu Tuhan? Sampai akhir hayatku pun takkan ku lepaskan kasih anugerah yang kau berikan padaku. Oh, walau kadang jalanmu Tuhan sulit untuk aku mengerti, namun selalu terbentang jawaban yang bahkan tiada pernah kupikirkan. Aku tak akan berdusta bahwasannya aku memerlukanmu. Apa arti hidupku tanpamu Tuhan? Sampai akhir hayatku pun takkan ku lepaskan kasih anugerah yang kau berikan padaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang boleh dinyatakan di dalam hidup kita dan selalu dinyatakan dalam hidup kita, sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam kemurahan kasih-Nya dan dimungkinkan oleh Tuhan untuk kembali menyatakan persekutuan kita dalam kesatuan hati, kesatuan doa, kesatuan iman hanya kepada Yesus Kristus saja di dalam ibadah minggu hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengawali ibadah minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk membangun rasa percaya di dalam hati kita bahwa kita akan menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, yang kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang mengenal kedalaman hati kita masing-masing. Karena itu ibadah minggu yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing ini merupakan kesaksian iman kita kepada kuasa Tuhan, dan ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing tidaklah mengurangi hikmatnya penyembahan kita kepada Tuhan. Ibadah tidak berbicara soal tempat,
tetapi berbicara soal hati dan sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan dalam membangun hubungannya dengan Tuhan dan saudara-saudaranya atau sesamanya manusia. Karena itu, percayalah bahwa di tengah-tengah persekutuan yang kita laksanakan, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat yang dibangun di rumah masing-masing saat ini, sebagaimana firman-Nya sudah menjaminkan di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan mulia mulia namanya. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur kepada Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu mampu membuktikan kasih-Nya kepada kita bahwa Ia tetap ada bersama-sama dengan kita ketika Ia masih berkenan mengizinkan kita untuk menikmati nafas hidup sampai saat ini. Itu hanya karena kemurahan kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita ataupun kehebatan kita. Karena itu mari kita mengagungkan dan mensyukuri kemurahan kasih Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan amanat Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 sebagai perintah hidup baru bagi kita yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita sambut amanat ini dengan mengangkat pujian dari NKB 116, baitnya yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus bahagia. Jemaat, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita terlebih dahulu meminta tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dimuliakanlah namamu di minggu yang kudus ini bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati dan iman dan pengharapan di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya dengan sungguh Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, yang saat ini sedang menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat di rumah masing-masing. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami, agar layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab Segereja Toraja Mamasa hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-34 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu
Kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang amanat pemberitaan Injil, maka setiap orang percaya, yaitu saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semua orang percaya kepada Yesus Kristus harus menyadari bahwa tugas pekabaran Injil adalah tugas setiap orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus tanpa terkecuali. Dan masing-masing orang kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apakah ia telah melaksanakan amanat itu dengan baik ataukah sama sekali tidak. Yang pasti, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengangkat tugas pekabaran Injil ini memang bukanlah perkara yang mudah, memang bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang siap untuk menghadang dan menghalangi kita
untuk melaksanakannya dan mengembannya dengan baik dan bijak. Tantangan-tantangan itu bisa berupa tantangan budaya, tradisi, dan sebagainya. Tetapi itulah yang kita temukan khusus di dalam bacaan ini. Namun dalam penyerahan penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pemberi amanat, maka kuasa Roh Kudus Tuhan akan selalu memberikan hikmat dan kemampuan bagi setiap orang percaya untuk melaksanakannya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keteladanan yang sangat luar biasa dalam mengangkat amanat pekabaran Injil diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, ketika di satu sisi ia harus memberitakan Injil sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, namun di sisi lain ia diperhadapkan kepada sebuah budaya dan tradisi yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan Injil, dan itu terjadi di Athena. Namun kesaksian firman Tuhan mengungkapkan bahwa ia berhasil membuat beberapa orang percaya karena ia melakukannya dengan bijak, ia melakukannya dengan penuh hikmat dari Tuhan. Dan karena itu, mari kita melihat, mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana ia melakukannya di tengah tantangan-tantangan ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-14 sampai 17 mengungkapkan bahwa Paulus berhadapan dengan budaya-budaya dan tradisi orang-orang di Athena. Dan apa yang menjadi sikap dari Rasul Paulus ketika dia harus mengabarkan Injil. Yang pertama-tama kita temukan di dalam pembacaan kita adalah Rasul Paulus menunjukkan rasa prihatin dan kesedihannya. Yang ia tunjukkan adalah Paulus merasa sedih dan prihatin, tetapi ia tidak menghakimi. Ia bersedih hati karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itu berarti ada banyak praktek penyembahan terhadap berhala dan allah-allah lain di daerah ini. Bukan itu saja, Rasul Paulus juga memastikan bahwa itu berarti para pengikut Kristus juga berpotensi masih melakukan praktek penyembahan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengacu pada sikap manusia ketika dia berhadapan antara budaya tradisi dengan imannya, di mana ada beberapa sikap orang percaya ketika Injil diperhadapkan dengan budaya dan tradisi. Yang pertama, ada yang tidak mempersalahkan budaya. Bagi mereka ini iman dan budaya itu bisa dijalankan bersama-sama, dalam arti menjadi orang yang bersikap dualisme. Kemudian yang kedua, ada yang menolak budaya dengan alasan karena budaya dianggap sebagai hasil buatan manusia yang penuh dengan dosa, sehingga itulah sebabnya budaya dipandang sebagai yang berasal dari si jahat. Dan yang ketiga, ada yang mengakui dan menyetujui bahwa budaya memiliki nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai agama. Maka bisa jadi pada waktu itu ada orang Kristen di Athena juga masih melakukan praktek-praktek ini di rumah-rumah mereka.
menyimpan patung-patung berhala itu di rumah mereka karena beranggapan bahwa tidak ada salahnya mengingat, berbicara kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka, dan mendoakan leluhur sebagai sebuah sikap normal. Mungkin juga ada yang benar-benar telah menyingkirkan patung-patung berhala dari rumah mereka, atau bahkan bisa jadi ada yang membuat patung Kristus lalu menyembah patung Kristus itu di rumahnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasan mereka, yang pasti Rasul Paulus menunjukkan keprihatinannya yang sangat mendalam atas masyarakat yang ada di dalam kota itu. Ia tidak hanya secara eksklusif memikirkan pertumbuhan iman orang percaya di sana, tapi rupanya Paulus juga prihatin atas hidup masyarakat orang-orang yang belum mengenal Kristus lainnya di sana. Mengapa ia prihatin? Karena Injil itu untuk segala bangsa. Nah, untuk itu Paulus tidak tinggal diam. Karena itu sikap keduanya adalah Paulus melakukan dialog. Paulus melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, bertukar pikiran. Ia mencoba mengungkapkan pendapatnya untuk didengarkan oleh masyarakat Athena. Tetapi ia juga terbuka untuk mendengarkan pandangan mereka atas praktek keagamaan yang mereka miliki itu. Itu sebabnya Paulus tidak hanya bertukar pikiran di rumah ibadat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, tetapi dikatakan oleh firman, ia juga bertukar pikiran di pasar setiap hari dengan siapapun orang yang ia jumpai di situ. Lalu apa yang menjadi hasil tukar pikiran yang dilakukan oleh Paulus itu? Alkitab mencatat ada yang menolak dengan mengatakan Paulus sedang memberitakan ajaran dewa asing di dalam ayat 18. Namun apakah Paulus berhenti sampai di situ? Tidak. Dia tidak patah semangat. Ia terus angkat bicara dengan sebuah sikap yang berbeda dari sikap-sikap orang pada umumnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, Paulus sangat menyadari bahwa Kristus ini sudah menang atas dosa. Buah dari kemenangan Kristus adalah Kristus sanggup melepaskan manusia dari ikatan-ikatan, termasuk ikatan budaya dan tradisi yang seringkali membelenggu manusia dan juga benar-benar membuat manusia itu tidak hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi di sisi lain, Paulus juga menyadari bahwa Kristus datang bukan untuk menghilangkan kebudayaan manusia, namun kedatangannya justru untuk memperbaharui kebudayaan yang telah menyimpang dari tujuan semula Allah, yakni semuanya harus menghadirkan kemuliaan bagi Allah dan semuanya harus menghadirkan kesejahteraan di dalam kehidupan manusia sebagaimana yang diungkapkan di dalam Kejadian 1 ayat 28 sebagai mandat budaya, yakni mandat yang diperintahkan Tuhan kepada manusia untuk menaklukkan, untuk memelihara, mengembalikan alam ciptaannya untuk menghadirkan kemuliaan bagi namanya. Dan itulah sebabnya dalam ayat 23 dikatakan bahwa Paulus memakai kesempatan yang ada untuk memperkenalkan Yesus Kristus, untuk memperkenalkan Injil. Dalam ayat 23 dikatakan saat Paulus melihat tulisan di barang-barang pujaan atau mesbah mereka yang berbunyi kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus mengatakan bahwa apa yang mereka sembah tanpa mengenalnya, itulah Allah yang Paulus beritakan kepada mereka.
yakni Allah yang dikenal dengan nama Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah cara Paulus menghadapi tantangan pekabaran Injil dari segi kebudayaan dan tradisi. Paulus memberi arti baru pada adat istiadat, pada budaya atau tradisi manusia sesuai dengan iman yang dimiliki oleh orang yang percaya. Setidaknya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu jugalah yang hendak kita lakukan. Kita harus menggali, kita harus memahami serta memperkenalkan dan memberikan makna baru, memberikan nafas dan nilai kekristenan di sana. Ini peringatan bagi kita juga, bukan iman kita yang diseret ke sana kemari tidak jelas dan kemudian kitalah yang hanyut di dalamnya. Tidak demikian. Injil harus ada di sana menerangi perjalanan kehidupan semua orang, aktivitas semua orang dalam segala aspek kehidupannya. Kalau memang bertentangan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan, Injil harus ada menempati tingkat yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita. Injil harus menjadi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Perbedaan-perbedaan ataupun budaya itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, semestinya sebagai anugerah dari Tuhan tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau sudah bertentangan, maka sekali lagi semestinya Injil adalah yang tertinggi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai pengemban mandat penginjilan berjuang untuk mengembalikan kemuliaan bagi Allah yang layak memiliki kemuliaan itu. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bijak menjadi pribadi-pribadi yang telah memperoleh amanat penginjilan. Lakukan itu dengan baik. Dengan demikian, ketika waktunya tiba, masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan apakah kita telah melakukan mandat itu dengan baik atau tidak, kita dalam keadaan siap. Terpujilah Yesus Kristus untuk segala sesuatu yang Ia percayakan kepada kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk sejenak marilah kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan firman Tuhan ini. Dalam saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan nyanyian yang sekaligus akan mengiringi persembahan syukur kita dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada beri dan teruskan serta meritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan
sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan kada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali mengangkat syukur kepadamu. Oleh karena kemurahan kasih Tuhan, sudah boleh dinyatakan bagi kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Sekalipun karena keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan, kami menyatakan persekutuan bersama saudara-saudara seiman kami saat ini di dalam kesatuan hati, di dalam kesatuan iman dan pengharapan kepadamu. Namun kami percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga sekalipun tidak bersama-sama, namun saat ini di dalam kesatuan hati iman dan pengharapan itu, Tuhan telah mempersekutukan kami bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkatilah mereka semua Tuhan. Limpahkan kesehatan yang baik, keselamatan kepada seluruh jemaat-Mu. Dengan demikian, seluruh jemaat-Mu kami percaya ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam topangan Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi jemaat. Jemaat Tuhan akan selalu dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara, bahaya, sakit, penyakit. Kami meyakini Tuhan akan menutup, membungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka terselamatkan dari wabah virus corona yang mewabah saat ini. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu, aktivitas yang mereka lakukan, sekecil apapun itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang besar Tuhan nyatakan di sana untuk menghadirkan berkat di dalam kehidupan mereka, mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berjuang menuntut ilmu, sekalipun Tuhan sebagian besar dari anak-anak Tuhan ini harus belajar di rumah, tetapi kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi rancangan masa depan terbaik dari Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dalam ketekunan mereka berjuang. Kami pun percaya kepadamu ya Bapa di surga, bahwa Engkau memberkati anak-anak dari setiap jemaat yang masih dalam pertumbuhan, sehingga mereka bertumbuh sehat selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kelak mereka bisa menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menghadirkan kebanggaan bagi keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, berkatilah hidup mereka sehingga usia lanjut tidak akan pernah jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, yang bergumul dengan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura,
oleh Rai Tiranda, oleh Albert Musa, Adrian Petrus Toding, Bapak Andreas Kombong Kila, Mama Eki, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Kami percaya Tuhan mengenal mereka dengan segala harapan mereka, dan saat ini kami mohon, kami satukan hati kami memohon jemaat Tuhan bagi mereka, berikan kepulihan, kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena di PHK, oleh karena dirumahkan, dan mereka tidak memiliki penghasilan, kami mohon lawat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara untuk selalu memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, ketakutan, karena Tuhan akan mencurahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah Tuhan menghadirkan kerinduan di dalam hati setiap mereka yang telah diberkati oleh Tuhan untuk selalu berbagi berkat bersama dengan sesama yang membutuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan mengenal duka mereka, dan kami mohon kepadamu, berikan penghiburan dan kekuatan iman kepada mereka dan pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena terdampak COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang sementara di karantina. Tuhan kiranya nyatakan lawatan-Mu secara khusus kepada mereka, pulihkan keadaan mereka. Dan kami pun memohon kepada para medis Tuhan, Engkau berkati mereka sehingga para medis diberikan kesehatan yang baik, keselamatan yang akan memampukan mereka memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana Tuhan telah percayakan kepada mereka. Pun kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah kami, karuniakanlah kepada mereka hikmat bijaksana untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan demi pemulihan atas bangsa kami. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya setiap langkah juang yang jemaat-Mu ayunkan, tetap mereka ayunkan di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bersama kami mensyukuri pertambahan usia yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang telah lalu. Dengan demikian ya Tuhan, menjadi sebuah kesaksian iman bahwa sungguh Tuhan tidak meninggalkan setiap jemaat. Ya Bapa di sorga, persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkenan atasnya, dan yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya penuh syukur. Ini doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, ini harapan kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 185, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa dalam segala keadaan kita harus selalu memuliakan nama Tuhan dan menaruh harap kepadanya. Dalam segala kondisi yang Ia izinkan kita alami, kita harus tetap menyatakan kepedulian kita terhadap sesama kita. Dan dengan iman, marilah kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Dan kami mengingatkan jemaat bahwa pada hari Kamis yang akan datang, Kamis tanggal 21 Mei, kita akan beribadah kembali bersama-sama seperti sekarang ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Nya. Selamat hari Minggu. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku